Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kali ini kita akan mendemonstrasikan, memperagakan teknik psikodrama pada kasus bullying. Nah, ini permasalahan yang pernah kami tangani. Ceritanya, pernah ada kasus klien ini, dia ini kecil gitu, kurus, kemudian mohon maaf kulitnya hitam, tapi dia ini lumayan pinter. Teman-temannya nggak suka, jadi dia sering dibully, bukunya diambil, kemudian dikeplak gitu ya, terus ditindas lah gitu, baik secara verbal maupun nonverbal atau diperlakukan secara fisik gitu. Nah, nanti teknik psikodrama ini akan diperagakan oleh dua orang rekan tim kita. Ada Mbak Halimah ini akan berperan sebagai kliennya gitu, dan Mbak Dini nanti sebagai pembulinya ya. Jadi di teknik psikodrama dalam ruang konseling, dalam ruang terapi itu kita boleh melibatkan orang lain untuk memerankan skenarionya yang sesuai dengan peristiwa yang terjadi pada diri klien. Klien bisa memerankan sebagai korbannya dan bisa dibantu oleh orang lain yang memerankan sebagai antagonisnya. Tapi kita harus mengeksplorasi dulu secara detail dan jelas informasi atau data dari klien. Kapan dia dibully, siapa yang membuli, orang yang membuli itu kriterianya seperti apa, bulian yang dilakukan itu jenisnya bagaimana, kata-katanya seperti apa, posisi gesturnya orang yang membuli itu seperti apa, dan pada saat dibully itu klien kita kondisinya seperti apa, posisinya seperti apa, gesturnya seperti apa, kalau dia menangis seperti apa. Kita mendapatkan informasi, data yang lengkap dari klien, kita bisa menyusun skenario yang akan kita buat psikodrama. Sehingga kita bisa tahu kita butuh berapa orang nih relawan itu yang bisa kita libatkan di dalam psikodrama ini. Teknik psikodrama ini sering digunakan pada sesi konseling kelompok atau pada sesi terapi kelompok. Demikian halnya pada sesi konseling keluarga atau family therapy juga sangat-sangat dimungkinkan melakukan psikodrama. Begitu ya. Langsung saja kita mulai. Nah, sebelum kita mulai sesi psikodrama, itu kan biasanya akan dilakukan konsultasi dulu ya, atau konseling dulu. Nah, misalnya seperti ini. Pada saat Anda dibully, bagaimana Anda menggambarkan, mendeskripsikan tampilan fisiknya pembuli itu seperti apa? Karena saat itu saya masih kecil ya, masih sekitar SMP, dan kebetulan tubuh saya sangat kecil, sedangkan yang bully saya itu tubuhnya besar. Laki, perempuan? Perempuan. Okay. Dia tinggi, dia dengan angkuh begitu, dan dia memang mendominasi di kelas. Dia tampil kasar sekali gitu ya, dan kata-katanya sangat menyakitkan buat saya. Dia juga menggunakan kekerasan juga, hingga sampai saat ini saya cukup sukar untuk melupakan itu, bahkan membuat saya terganggu untuk percaya diri ketika tampil di depan kelas lagi, atau tampil di acara-acara tertentu. Saya jadi gemeteran gara-gara hal itu gitu. Seakan-akan sampai sekarang itu hadir terus fenomena itu, kejadian itu. Kejadian yang masih saya ingat selalu. Waktu itu saya membaca buku saat istirahat, karena saya suka membaca. Kemudian dia membentak saya, kemudian dia menarik buku saya, dan dia melemparkan ke saya dengan kata-kata yang pedas, kata-kata yang menyakitkan buat saya. Dia mengatakan saya hitam, saya kurus, saya sok pinter, dengan nada yang sangat menyakitkan. Bahkan teman-teman di kelas sebelah itu sampai terdengar gitu. Oke, berarti pada saat itu pembuli itu ngata-ngatain apa? Hitam, kurus, apalagi tadi? Hitam, kurus, sok pintar. Oke. Jadi kata-kata yang diucapkan pembuli adalah hitam, kurus, sok pintar. Pada saat itu posisinya lagi baca buku, duduk apa berdiri? Duduk. Kemudian apa yang terjadi? Dia menarik buku saya, kemudian dia melemparkan ke saya dengan kata-kata itu. Dilemparkan kemananya? Ke tangan saya. Oke. Nah, pada saat buku itu dilemparkan kepadamu, pada saat itu apa yang kamu lakukan pada saat itu? Saya diam, karena saya tidak berani, karena tubuh saya kecil. Walaupun saya melawan, pastinya saya yang makin ditekan. Tubuh dia lebih besar.
Oke, baik. Jadi kita sudah dapatkan data ya. Jadi kurang lebih begitulah cara kita menggali supaya kita tahu bagaimana kronologis ceritanya. Kita akan menggiring dan mengarahkan klien supaya dia menceritakan secara kronologis apa yang terjadi pada saat itu, duduknya dia bagaimana, suara apa yang dia dengarkan gitu ya. Itu persis. Kenapa? Karena dalam psikodrama kita akan melibatkan peran tambahan orang lain gitu ya. Pada kasus ini kita akan melibatkan Mbak Dini nanti sebagai pembulinya gitu ya. Kemudian Mbak Halimah ini sebagai klien atau korbannya, sehingga Mbak Dini melakukan persis seperti informasi yang diceritakan oleh Mbak Halimah tadi. Mbak Dini nanti akan membuli gitu ya, membuli Mbak Halimah dengan ngata-ngatain kecil, kurus, hitam, sok pinter, narik bukunya dan dilemparkan bukunya ke arah badannya ya. Seperti itu ya cerita skenarionya. Kita langsung mulai ke teknik praktek psikodramanya. Silakan diperagakan pada saat sebelum pembulian itu terjadi, apa yang sedang Anda lakukan? Saya sedang membaca. membaca. Oke, coba gesturnya, posisinya persis tirukan seperti pada saat itu. Coba Anda pejamkan mata dulu, Anda ingat kembali, Anda putar kembali peristiwanya persis seperti pada saat Anda SMP. Anda duduknya di mana, situasi atau suasananya seperti apa, kira-kira itu jam berapa kalau Anda masih ingat, dan itu hari apa. Suasana di sekitar tempat itu seperti apa, ada siapa saja di sana, apa yang terjadi di sana, sampai Anda bisa mengcapture, mendapatkan gambarannya, baru kita mulai sesi psikodramanya. Oke, sekarang Anda membaca. Kemudian tiba-tiba pembulinya datang. Iya, tiba-tiba dia datang. Kemudian lalu ngata-ngatain Anda seperti itu. Dia langsung menarik buku yang Halimah baca. Oke. Kemudian dia ngata-ngatain sambil mukul tangan Halimah pakai buku. Oke. Coba diperagakan di psikodrama. Silahkan pembuli. Baca buku apa sih? Rajin amat jadi orang. Kamu tuh udah kurus, hitam, sok pinter. Ini tuh waktunya istirahat, bukan waktunya baca buku. Buku yang dibaca juga nggak penting lagi. Sok-sokan banget. Oke, pada saat itu setelah dilempar buku, apa yang kamu lakukan pada saat itu? Saya cuma diam, Bu. Coba peragakan persis seperti yang kamu alami pada saat itu. Emosinya seperti apa? Perasaan yang muncul apa? Gesturnya seperti apa? Ketika Anda seperti itu, apa yang Anda rasakan? Saya sedih sekali, Bu. Sedih, oke. Saya takut. Rasakan takutnya persis seperti Anda merasakan ketakutan dan kesedihan Anda pada saat itu. Sampai seperti apa rasanya? Takut sekali, Bu. Saya merasa sendiri. Oke. Saat itu sebetulnya ada beberapa teman, tapi tidak ada yang membantu saya. Anda merasa diabaikan? Iya. Anda merasa tidak berharga pada saat itu? Mereka tertawa, Bu. Tertawa setelah saya dikata-katain dan dipukul. Padahal harapan Anda mereka bisa membantu. Harapannya Tapi begitu. itu tidak dilakukan oleh mereka. Dan sama sekali tidak. Pada saat itu sebenarnya, apa yang ingin Anda lakukan ketika Anda diperlakukan seperti itu? Saya ingin melawan. Anda ingin melawan? Melawan seperti apa yang Anda maksudkan pada saat itu? Sekarang peragakan sebetulnya apa yang ingin Anda lakukan ketika Anda diperlakukan seperti itu oleh orang lain. Coba contohkan, peragakan kepada saya. Lakukan dengan benar-benar penuh dengan sesuai yang Anda inginkan. Apa maksudmu? Okay. Iya, emang saya hitam. Tapi saya juga manusia, sama seperti kamu. Lalu apa hubungannya dengan kamu? Kalau saya membaca buku, saya suka baca buku. Meskipun saya kurus, saya nggak makan dari hasil keringatmu. Orang tua saya yang beri makan, bukan kamu. Apa hakmu memukul saya, mengambil buku saya, mengata-ngatai saya hitam? Memang kamu tahu siapa? Kamu tahu apa? Itu yang ingin Anda katakan pada saat itu? Saya inginnya begitu, Bu.
Apakah masih ada lagi yang sebetulnya ingin Anda lakukan dan ini ingin Anda katakan tapi tidak sempat tersampaikan pada saat itu? Saya pengen pukul, Bu. Pukul seperti apa yang kamu ingin memukul? Bagus. Bagus. Ya. Oke. Itu yang sebetulnya ingin Anda lakukan. Iya, Bu. Bagus. Kalau menangis membuat Anda merasa jauh lebih lega dan lebih plong, melepaskan semua emosi yang terpendam di dalam diri Anda boleh menangis. Anda boleh menangis sesuai dengan apa yang Anda butuhkan, yang itu membuat Anda menjadi lebih baik. Ketika Anda menangis, Anda rasakan bagaimana perasaan Anda. Sambil Anda notice perasaan Anda seperti apa dan sensasi di seluruh tubuh Anda seperti apa. Mulai reda sih, Bu. Rasa apa yang muncul ketika Anda bisa mengungkapkan, meluapkan apa yang sebenarnya ingin sekali Anda sampaikan kepada pembuli itu puluhan tahun yang lalu yang tidak sempat tersampaikan dan sekarang bisa Anda ungkapkan seperti ini? Saya ingin tahu kenapa dia membuli saya. Apa alasan dia? Mengapa membuli saya? Padahal saya tidak pernah membuli dia. Saya tidak pernah ngomongin dia dari belakang. Saya juga tidak pernah mengganggu kehidupan dia. Tapi mengapa dia malah mengganggu, tiba-tiba hadir? Padahal saya tidak dekat dengan dia. Saya juga tidak minta makan ke dia. Tapi mengapa saya dibully? Mengapa saya dikata-katain? Kita sama-sama manusia. Kenapa saling mengata-ngatai? Menurut Anda, kalau Anda sendiri merasa tidak dekat dengan dia, tidak membangun relasi, dan tidak berkomunikasi, lalu dia memperlakukan hal ini kepada Anda, sebetulnya letak kesalahan ada di siapa menurut Anda? Menurut saya dia, Bu. Jadi yang bermasalah sebetulnya siapa? Dia. Dia sendiri kan? Bukan Anda ya? Okay. Saya kan tidak salah. Tidak melukai dia, tapi kenapa kok dia nggak jelasin? Kalau misal saya punya salah, seharusnya dia ngomong ke saya, nggak harus begitu, nggak harus ngebully. Kalau ngebully begini kan saya tidak tahu yang mana yang harus saya perbaiki. Padahal saya tidak dekat kan. Sebetulnya menurut Anda, kenapa sih orang itu bisa melakukan hal seperti itu kepada orang lain? Kalau tadi Anda bilang, saya nggak pernah punya masalah, nggak pernah ganggu dia, bahkan dekat juga enggak, komunikasi juga enggak, tapi dia bisa-bisanya membuli saya. Dan Anda mengatakan bahwa sebenarnya yang masalah ada di dia sendiri. Permasalahan ada dalam dirinya sendiri yang dilampiaskan kepada orang lain, yaitu kepada Anda, begitu kan? Jadi menurut Anda sebenarnya kenapa para pembuli itu melakukan hal seperti itu kepada orang lain? Mungkin dia belum beres, Bu, dengan dirinya. Ya, mungkin dia belum selesai gitu ya dengan dirinya sendiri. Mungkin bisa jadi dia tidak bisa menerima dirinya sendiri. Entah ada sesuatu yang menurut dia belum bisa dia terima. Mungkin dia iri begitu, karena sama ini kan meskipun saya hitam kurus, saya suka baca dan saya sering juara kelas gitu. Anda berprestasi. Mungkin dia iri karena dia sendiri sering mendapat nilai yang kurang bagus begitu. Oke, jadi menurut Anda karena masalah itu. Apakah itu kesalahan Anda kalau Anda ranking dan berprestasi dan dia tidak? Bukan. Seharusnya bukan. Oke. Nah, setelah Anda bisa mengungkapkan ya apa yang ingin sekali Anda sampaikan di tahun-tahun yang lalu, puluhan tahun yang lalu yang tidak sempat tersampaikan kepada pembuli, bagaimana perasaan Anda sekarang? Saya merasa lebih lega dan saya merasa kasihan ke dia. Seandainya dia bisa jujur, mungkin saya tidak kecewa, saya tidak marah, saya tidak sedih, mungkin saya akan nerima meskipun saya dibully ya. Tapi karena dia tidak menceritakan kebenarannya, akhirnya
saya berpikiran seperti ini dan itu mengganggu saya sampai sekarang. Oke. Anda merasa lega setelah bisa mengeluarkan unek-unek Anda gitu ya sama ini, atau Anda bisa mengungkapkan ketika Anda dibully sebenarnya Anda ingin membela diri dan Anda sudah menunjukkan bahwa Anda bisa membela diri. Ternyata Anda bisa ya. Iya. Ternyata Anda mampu kan membela diri Anda sendiri. Iya, ternyata saya mampu. Oke. Hanya saja waktu itu saya belum percaya dengan diri saya sendiri bahwa saya bisa. Dan ketika Anda menyampaikan itu ternyata lega. Iya, lebih lega. Oke. Ternyata membela diri tidak seburuk yang saya pikirkan. Betul. Mungkin badan boleh kecil, tapi kita kan sama-sama manusianya. Ya. Artinya bisa. Oke. Kalau misalnya gitu ya, Anda ketemu lagi dengan pembuli itu gitu ya, sekarang ini benar-benar gitu ya, suatu ketika setelah sesi terapi ini, apa yang akan Anda lakukan? Saya akan menjabat tangannya, kemudian saya akan memeluknya. Saya akan meminta maaf. Kenapa Anda minta maaf? Karena saya tidak tahu kebenaran dia dan saya tidak tahu keadaan dia, mengapa dia dulu membuli saya. Oke. Anda memaafkan dia berarti. Kalau begitu boleh Anda tambahkan sesi tentang forgiveness terapi. Oke ya, supaya Anda merasa lebih lega. Gitu ya. Oke. Anda bayangkan Anda bertemu dengan pembuli itu. Ya. Anda melihat wajahnya, kemudian Anda ingat perlakuan-perlakuannya, yang walaupun Anda katakan tadi sudah lega, coba Anda putar lagi, Anda lihat wajah pembulinya, lalu Anda katakan, aku memaafkanmu atas peristiwa bulian yang pernah kamu lakukan kepadaku pada saat aku SMP. Waktu itu kamu mengatakan aku begini dan begitu, kamu merebut bukuku, melemparkan, dan aku merasa sangat sedih, aku merasa marah, apapun perasaan Anda. Anda putar kembali, Anda dialog dengan diri Anda sendiri. Anda boleh ungkapkan kata-kata ini, aku memaafkanmu atas apa yang pernah kamu perbuat. Anda bereskan sekalian, Anda rilis emosi Anda. Boleh diungkapkan, aku memaafkanmu walaupun kamu pernah membuli aku, melakukan ini dan itu sehingga membuat aku merasa begini dan begitu. Tapi hari ini aku memilih memaafkanmu untuk kedamaian hatiku. Kurang lebih seperti itu kata-katanya. Anda boleh tambahi sesuai dengan kebutuhan Anda. Silahkan. Boleh diucapkan diri. Aku memaafkanmu atas perlakuanmu beberapa tahun lalu di kelas itu saat aku sedang membaca buku dan kamu menarik bukuku lalu kau mengata-ngataiku dengan perkataan yang menurutku begitu menyakitkan. Lalu kamu memukulkan buku itu. Waktu itu memang aku sedih. Waktu itu aku memang rasa sangat sedih, sangat benci, sangat marah. Tapi hari ini, detik ini, demi kedamaian diriku, aku memaafkanmu dengan sebenar-benarnya memaafkan. Mulai detik ini, aku benar-benar memaafkan. Aku berdamai dengan diriku atas segala kejadian di masa-masa itu. Oke, Anda boleh buat gerakan seperti memeluk diri Anda atau butterfly hug, atau seperti memeluk diri Anda. Perbesar rasa cinta dan kasih kepada diri Anda, seolah-olah Anda sedang memeluk diri Anda sendiri, self compassion. Lalu katakan kepada diri Anda, wahai diriku, aku minta maaf. Wahai diriku, aku minta maaf karena sudah membiarkanmu menyimpan perasaan ini sebegitu lamanya. Kurang lebih begitu yang dikatakan. Kemudian katakan bahwa terima kasih
sudah selalu ada bersama diriku sampai dengan hari ini. Duduk di ruangan ini, kamu kuat, kamu hebat, kamu berharga. Kurang lebih seperti itu kata-katanya. Boleh Anda tirukan dan Anda tambahkan sesuai dengan kebutuhan Anda. Maafkan diriku karena selama ini telah menyimpan rasa itu bertahun-tahun. Maafkan aku diriku karena selama ini terlalu rapat menyimpan perasaan itu. Terima kasih karena sudah sekuat ini, sudah sehebat ini. Terima kasih karena sudah bertahan di detik ini, bisa duduk di ruangan ini. Terima kasih diriku, kamu begitu luar biasa, kamu begitu hebat, kamu begitu berharga. Peluk dirinya, perbesar rasa cinta kasih, self compassion kepada diri Anda, bahwa Anda dicintai dan Anda berharga. Anda sudah berdamai dengan masa lalu, Anda berdamai dan memeluk diri Anda kembali, bahwa setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi itu tidak selalu semuanya adalah kesalahan Anda. Anda akan merasakan jauh lebih tenang, lebih lega, lebih plong, lebih damai dari sebelumnya. Oke, kapanpun Anda siap, perlahan-lahan boleh buka mata. Rasakan Anda merasa jauh lebih tenang, lebih damai, lebih plong dari sebelumnya. Nah, ini tadi teknik psikodrama dan juga ditambah dengan forgiveness, ditambah lagi dengan self compassion gitu. Jadi dalam satu sesi terapi gitu, bisa jadi kita tidak hanya menggunakan satu teknik berdiri sendiri, tidak. Kita bisa mengcombine gitu ya dengan teknik-teknik yang lain yang relevan sesuai dengan kondisi kasusnya klien itu sendiri. Jadi yang tadi kita gunakan ini psikodrama gitu ya sebagai katalisator karena memperagakan kembali, dan juga ditambah dengan forgiveness. Kenapa? Karena emosinya masih terpendam lama supaya terasa lebih lega dan lebih plong gitu ya. Lalu ditambah dengan self compassion dengan menggunakan butterfly hug. Nah, ini yang biasa saya atau tim kami lakukan di ruangan konseling dan ruang terapi. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Sini Mbak Dini, semoga bermanfaat ya teman-teman. Teman-teman boleh request, boleh komen atau request teknik apapun gitu ya yang teman-teman rasa butuh. Nanti insya Allah kita akan bantu buatkan kontennya. Support kami terus ya, supaya kami bisa terus memberikan konten-konten yang mendidik dan memberikan manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.